kita akan membahas tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tugas disusun untuk memenuhi mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sewe MPD dan Ibu Fadela Erani MPD. Video pembelajaran oleh Rida Rafini NTM 191305116 semester 4A. Pengantar. Inklusi merupakan filosofi yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramahan untuk mereka. Secara makro, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat hak pendidikan, sumber daya guru dan persoalan kurikulum dan masyarakat. Apa itu pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus? Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di dalam kelas umum bersama teman seusianya. Prinsip pendidikan inklusif. Kunci utama yang prinsip pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Berikut ini prinsip inklusi yang harus diperhatikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagai berikut. Peserta didik berkebutuhan khusus dan klasifikasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu yang pertama disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang mengalami gangguan fungsi gerak. Penyandang disabilitas fisik disebut dengan tunadaksa. Yang kedua, disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir. Ketiga, disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Yang keempat, disabilitas sensori. Penyandang disabilitas sensori mengalami gangguan salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, rungu, dan bicara. Yang kelima, peserta didik cerdas, istimewa, dan berbakat anak yang memiliki prestasi jauh lebih unggul dari teman seusianya, baik akademik maupun non-akademik. Yang keenam, peserta didik dengan hambatan majemuk adalah mereka yang memiliki kelainan lebih dari satu. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian. Kelebihan model pendidikan inklusi. Yang pertama, anak memperoleh keadilan, layanan pendidikan tidak dibedakan. Yang kedua, anak dapat berpartisipasi di sekolah tanpa memandang kekurangan yang disandang. Yang ketiga, anak merasakan perlakuan dan persamaan hak, harkat, dan martabat. Yang keempat, anak dapat bergaul dan berinteraksi secara sehat dengan teman-teman normal. Kekurangan model pendidikan inklusi. Yang pertama, dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan individu anak. Yang kedua, dibutuhkannya tenaga pendidik dan tenaga non-pendidik seperti dokter, psikolog, konselor, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam praktiknya di lapangan, sekolah inklusi biasanya hanya menerima anak cacat yang ringan, bukan berkategori sedang atau berat. Manfaat sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan siswa lebih luas. Yang kedua, mendorong anak lebih percaya diri. Yang ketiga, pengajaran yang kolaboratif. Yang keempat, pemahaman bahwa setiap anak unik. Yang terakhir, anak dapat menghargai perbedaan. Yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tentunya sekolah yang bersangkutan harus memiliki kurikulum yang sesuai dengan siswa atau siswi. Untuk anak berkebutuhan khusus, sekolah juga harus memiliki kurikulum dengan standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasinya. Kesimpulan, inklusi adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Inklusif adalah suatu sistem ideologi yang dilandasi wawasan kebersamaan.
Artinya setiap warga sekolah yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa dan orang tua dalam inklusi semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan apapun perbedaan mereka. Pendidikan ini berarti semua anak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka. Seluruh latar belakang menyatu dalam komunitas sekolah yang sama, yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keanekaragaman tersebut. Thank you. Created using Powtoon.